Halo teman-teman, kembali bersama Minlock. Hari ini Minlock mau nge-review sepatu bola dari Specs, yaitu Specs Accelerator Deux. Harganya itu 400 ribuan, walaupun harga retailnya itu 549 ribu, tapi banyak yang ngejual di harga 400 ribu tergantung diskonnya teman-teman. Dan saya itu dapetin sepatunya itu di Set Sport Palembang, karena untuk sepatu bola Specs Mills desainnya itu murah banget, dan kemarin saya dapat harga 400 ribuan. Kalau kalian berminat, nanti link pembeliannya saya sertakan di deskripsi video ini ya teman-teman. Dan kita akan bahas untuk Accelerator Deux ini, karena memang banyak juga yang request untuk direview. Nah, sebenarnya sepatu ini tuh sequel ataupun bagian dari Specs Accelerator Uno. Untuk lapisan terluarnya dia memang mirip banget, terdapat tekstur-tekstur seperti itu ya teman-teman. Dan ini memang cukup kasar juga untuk teksturnya. Dan yang ngebedain adalah desainnya ya teman-teman. Kita akan bahas satu persatu tentang sepatu ini. Mulai dari sole padnya, dia menggunakan Vertec 2.0 yang udah nggak bisa diragukan lagi. Sole pad idaman dari Specs. Ini udah beberapa tahun tetap diproduksi sampai sekarang dan selalu disematkan di sepatu-sepatu bola Specs, terutama seri Accelerator. Yang paling rame itu Lightspeed Rebound, karena memang tuh dipakainya tuh enak banget, untuk akselerasi tuh enak banget. Kemudian untuk lapisan uppernya ataupun material uppernya, dia menggunakan microfiber sintetik, hanya satu layer, jadi benar nyaman dan tipis ya teman-teman. Nanti kita akan bahas juga untuk bagian lapisan upper terdalamnya ini, yang menurut saya cukup unik dari Specs Accelerator Deux ini. Kemudian untuk dari segi warnanya, sementara ada dua warna merah putih, dan satunya itu warna hijau kuning putih kalau nggak salah ya. Nanti saya sertakan di sini fotonya, dan nanti bakal rilis juga warna orange. Tapi untuk dari segi look sebenarnya agak kurang menarik ya dari segi desain menurut saya, dari segi warna. Tapi untuk dari segi shape-nya ini beda banget, karena untuk talinya juga dia agak sedikit ke samping gitu. Jadi waktu kita pakai itu look-nya keren banget. Kalau kalian bisa lihat di bagian punggung kakinya, dia terdapat upper yang cukup luas ya teman-teman, jadi memberikan area tendang yang lebih luas gitu teman-teman. Dan untuk talinya juga dia model pipih seperti ini udah umum digunakan sama sepatu-sepatu bola Specs. Dan cuttingan bagian liningnya dia terdapat patahan seperti ini ya teman-teman, jadi memberikan kesan yang lebih proper di area pergelangan kaki kita. Dan untuk bagian liningnya dia nggak terlalu tebal juga, jadi waktu kita pakai itu benar-benar presisi nempel dengan bagian pergelangan kaki kita. Dan ini kemarin udah saya cobain beberapa kali dan nggak blister. Saya tuh cukup happy kalau pakai sepatu bola Specs itu bagian tuminya itu aman, nggak blister, itu seneng banget, dan memiliki daya cengkram yang sangat baik. Karena untuk bagian inner heel-nya dia nggak terlalu keras ya teman-teman, jadi kalau kita gini ini nih, nah ini bisa meminimalisir blister ataupun cedera di bagian tumit, itu yang paling penting. Kemudian untuk bagian insole-nya, dia insole yang tebal, dan ini dilem ya teman-teman. Emang bisa dilepas, cuman emang agak susah ngelepasnya. Nih, udah susah ini. Ini pokoknya pakai, bentar. Nah, nih, dia pakai insole yang tebal seperti ini dengan lapisan mesh. Ini standar banget dari Specs, hanya seperti ini cuttingannya, dan ini cukup tebal juga. Dan untuk bagian insole boardnya seperti biasa seperti ini udah sering digunakan sama Specs. Dia udah ada jahitan di bagian dalamnya, jadi memberikan durability yang lebih baik ya teman-teman. Kemudian untuk dari segi shape-nya, kemudian dari bagian toe box-nya, dia terdapat lekukan ataupun lebih cembung gitu ya teman-teman bagian toe box-nya, jadi memberikan ruang yang lebih maksimal, yang lebih nyaman di bagian ujung kaki kalian. Jadi jari-jari kalian tuh nggak sakit ketika pakai sepatu ini. Dan sepatu ini cocok banget untuk tipe kaki lebar, jadi nggak usah khawatir. Walaupun dia menggunakan sole pad Vertec 2.0 yang notabene ini untuk tipe kaki slim, tapi di sepatu ini memiliki desain upper yang menurut saya cocok untuk tipe kaki lebar, karena sampingnya dia terdapat cembungan juga, dan di bagian ujungnya ini yang paling penting. Jadi walaupun kaki kalian lebar, nggak perlu lepas insole pakai sepatu ini. Walaupun mungkin terlalu lebar kaki kalian, saran saya lebih baik ganti insole yang lebih tipis. Ini yang memberikan perbedaan sepatu ini dengan Specs Accelerator yang lain gitu ya teman-teman. Biasanya kalau Specs Accelerator yang lain tuh harus lepas insole biar fitnya nyaman, tapi ketika pakai sepatu ini memang agak lain menurut saya teman-teman. Jadi cocok banget untuk tipe kaki lebar. Kemudian yang nggak kalah menarik adalah di bagian lidahnya ataupun bagian tangnya ya teman-teman, karena memiliki desain yang cukup menarik juga. Karena yang seperti saya bilang tadi, kalau bagian talinya agak nyamping, jadi untuk desain bagian tangnya juga dia menyesuaikan ya teman-teman. Kalian bisa lihat seperti ini, dan terdapat sedikit lubang-lubang di sini ya teman-teman, jadi memberikan kesan yang lebih menarik aja sih. Tapi kalau kita pakai ya nggak terlalu berpengaruh, dan ini hanya satu layer dan tipis banget. Kemudian kita akan bahas soal lapisan upper terdalamnya. Ini yang menurut saya menarik banget di sepatu ini, di harga 400 ribuan setelah diskon.
itu lapisan upper terdalamnya. Dia terdapat lapisan latex gitu ya teman-teman, mirip dengan Lightspeed 20 ataupun Lightspeed 20 FWD yang udah pernah kita bahas. Dia terdapat lapisan yang tipis itu biar menjaga bentuk dari sepatunya. Di sisi dalam dan sisi luar dia terdapat rongga, jadi nggak full lapisannya, tapi untuk lapisan bagian foamnya dia full, jadi memberikan kesan yang lebih kaku untuk area foamnya. Tapi sebenarnya ini nggak terlalu berpengaruh, kita tetap nyaman makainya. Kemudian untuk lapisan upper terdalamnya juga itu keset banget ya teman-teman, walaupun kita pakai dalam kondisi baru itu benar-benar fitnya enak banget, nempel dengan kaos kaki kita. Jadi untuk akselerasi itu bagian dalamnya benar-benar ngunci dan menyatu dengan kaos kaki kita. Dan yang nggak kalah penting itu lapisan upper terluarnya juga sama, jadi benar-benar untuk ball feelingnya, kontak dengan bola ini keset banget, walaupun kita pakai dalam kondisi lapangan yang lembab. Ini benar-benar nggak masalah sama sekali. Ini lapisan uppernya beda dengan beberapa sepatu bola Specs gitu ya teman-teman. Ini memiliki lapisan upper yang cukup keset, bukan glossy gitu, dia agak ngedoff gitu. Jadi memberikan kesan yang memang untuk dari segi desain agak kurang menarik, tapi dari segi fungsi ini menurut saya the best banget untuk harga 400 ribuan. Wah, the best sih sepatu ini. Kemudian kita akan bahas soal fittingnya. Ini size-nya saya nggak berubah dari size sebelumnya, size 38, 24,5 cm. Dan saya nggak lepas insole pakai sepatu ini. Bahkan saya itu harus pakai kaos kaki yang tebel, Ultrashock Top Training. Karena kaki saya itu slim, jadi menurut saya ini benar-benar sepatu yang cocok untuk tipe kaki lebar. Kaki saya slim, dengan pakai sepatu ini tuh harus pakai kaos kaki yang lebih tebel, biar fitmentnya benar-benar penuh, terisi di seluruh bagian sepatunya. Seperti itu ya teman-teman. Walaupun di bagian ujungnya tuh pas, bagian sampingnya pas, jadi bener-bener fitmentnya enak banget. Kemudian kita bahas soal kenyamanannya gimana ketika kita pakai waktu pertama kali. Ini yang jarang banget saya rasain ketika pertama kali nyoba sepatu bola Specs. Biasanya itu ada masalah blister ataupun kesampitan di bagian ujungnya, di bagian sampingnya. Tapi ketika pakai sepatu ini bener-bener nyaman, nggak ada problem sama sekali, terutama di bagian tumit. Ini nggak blister, nggak lecet sama sekali, dan pokoknya the best sih, nyaman. Itu yang saya rasakan ketika saya pakai sepatu ini, karena ini yang sangat saya rekomendasiin untuk kalian cobain deh. 400 ribuan sangat-sangat worth it untuk bisa dapetin sepatu bola Specs. Kemudian kita akan bahas soal bobotnya. Ini kemarin saya lupa berapa, tapi sekitar 170 gram, dan itu masih termasuk dalam golongan sepatu yang ringan ya teman-teman, walaupun nggak sama dengan Lightspeed Rebound. Kalau Lightspeed Rebound dengan size yang sama itu sekitar 150-an gram gitu, sedangkan ini 170-an gram, ya beda tipis lah, masih dalam termasuk golongan sepatu yang ringan. Kemudian untuk bagian sole pad-nya udah nggak perlu dijelasin sih, kalian udah pasti banyak banget yang udah nyobain sepatu bola dengan sole pad Vertec 2.0 ini. Enak banget dipakai lapangan-lapangan yang cukup empuk, karena sekarang udah masuk musim penghujan ya teman-teman. Jadi untuk lapangan-lapangan yang empuk, yang rumputnya tebel, ini enak banget dan memiliki daya cengkram sangat baik. Kemudian kalau kita ngomongin soal kekurangannya, menurut saya hampir nggak ada selain dari desainnya. Tapi kalau desain kan sesuai selera sih. Kalau menurut saya pribadi memang agak kurang cakep. Jadi itu aja mungkin kekurangan yang saya lihat di sepatu ini. Karena untuk dari segi harga 400 ribuan, kita bisa dapetin sepatu bola dengan material yang benar-benar proper, terutama di lapisan uppernya, kemudian di bagian sole padnya dia menggunakan Vertec 2.0, dan kualitas durability-nya dan kenyamanan di bagian tumit ataupun bagian inner heel-nya ini untuk 400 ribuan udah the best banget. Jadi nggak ada salahnya kalian cobain sepatu ini. Kalau kalian biasa pakai Lightspeed Rebound, lepas insole, kalian pakai sepatu ini nggak perlu lepas insole ya teman-teman. Dan mungkin itu aja sedikit review saya tentang sepatu ini, semoga bermanfaat. Kalau ada yang kurang silahkan tulis di kolom komentar ya teman-teman. Kalau kalian ada request review sepatu apa lagi, silahkan tulis di kolom komentar. Dan terima kasih yang udah nonton video ini, sampai jumpa di video selanjutnya.